Halo teman-teman semuanya, kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Khairul Nur Fadli dan kalian bisa panggil aku Fadli. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan video agar kita bisa belajar bersama-sama tentang materi ekonomi dasar bab ke-9, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan perhitungan pendapatan nasional. Nah teman-teman, sebelum aku masuk lebih lanjut kepada video pembahasan materinya, aku ingin disclaimer dulu ke teman-teman. Kalau misalnya nanti pada saat pembahasan video ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa tanya lewat DM direct message Instagram aku di @mknurfadli ya teman-teman. Just feel free kalau kalian ingin bertanya. Oke teman-teman, kita langsung aja sih masuk ke materinya, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. So, pertumbuhan ekonomi itu apa sih teman-teman? Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Jadi, intinya teman-teman, pertumbuhan ekonomi ini tentang kemampuan suatu negara dalam memproduksi suatu barang dan jasa, dan itu dalam periode waktu tertentu. Gitu teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar pertumbuhan ekonomi? Emang pertumbuhan ekonomi itu penting ya? Tentu aja pertumbuhan ekonomi itu penting teman-teman. Karena pertumbuhan ekonomi bisa menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara, dimana kita bisa melihat tuh tingkat produksi suatu negara itu bagaimana. Kemudian kita juga bisa melihat tingkat konsumsi masyarakat dalam suatu negara. Nah, selain itu pertumbuhan ekonomi itu juga berimplikasi langsung terhadap meningkatnya standar hidup dan juga memungkinkan meningkatnya trickle down effect ketika kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi. Trickle down effect ini apa sih teman-teman? Jadi trickle down effect ini adalah suatu teori ekonomi di mana menyatakan bahwa ketika perusahaan besar atau orang-orang kaya ini mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut juga akan berefek pada masyarakat di bawahnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Contohnya gini deh teman-teman, kalau misalnya suatu perusahaan nih, dia mendapatkan keuntungan, tentu perusahaan tersebut ingin meningkatkan produksinya kan teman-teman, karena dia udah dapat keuntungan sebelumnya. Nah, cara dia untuk meningkatkan produksinya itu dia pasti membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, bener gak teman-teman? Nah, dengan dia membutuhkan tenaga kerja yang banyak, artinya dia menciptakan lapangan pekerja yang lebih luas, yang mana itu akan berefek positif terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu dengan perusahaan ini semakin besar, alhasil pajak yang akan diterima oleh negara juga tentu akan lebih tinggi kan teman-teman. Pajaknya akan lebih besar. Nah, pajak yang besar ini akan diolah oleh negara untuk pembangunan nasional, yang mana nanti akan berefek langsung secara positif kepada masyarakat karena pembangunan nasionalnya lancar gitu teman-teman. Secara teorik seperti itu ya teman-teman, tapi kalau di lapangannya sih kayak gitu juga kok. Oke teman-teman, jadi konsep pertumbuhan ekonomi ini udah aku bagi ke beberapa poin agar teman-teman bisa lebih paham tentang konsepnya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya hasil produksi barang atau jasa dalam suatu negara. Nah, konsep pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah karena adanya proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau kita bisa sebut dengan GDP, Gross Domestic Product. Nah, yang ketiga, konsep pertumbuhan ekonomi adalah mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional. Nah, kemudian yang keempat, konsep pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya selaras atau sama dengan kenaikan GDP real yang nanti akan aku bahas selanjutnya. Nah teman-teman, kalian penasaran gak sih tentang faktor apa yang menjadi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara? Nah, faktor pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu aku bagi ke dalam 4 hal. Hal yang pertama itu adalah karena adanya natural research atau bisa kita sebut dengan sumber daya alam, kayak misalnya minyak bumi, terus batu bara, nikel, dan itu kan menjadi salah satu faktor yang mendorong produksi suatu negara.
Nah, faktor yang kedua itu adalah investasi human capital. Jadi investasi dalam hal manusia ya, dalam sumber daya manusia kayak tenaga kerja dan lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi produksi, yang mana itu akan berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah investasi dalam hal capital goods. Capital goods ini meliputi investasi dalam teknologi ya teman-teman, kayak misalnya investasi dalam membeli mesin yang berteknologi efisien, dan itu juga kan akan meningkatkan produksi dalam suatu negara, yang mana itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keempat, pertumbuhan ekonomi ini salah satu faktor pentingnya adalah karena adanya entrepreneurship. Jadi entrepreneurship ini sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, karena semakin banyak entrepreneurship maka akan semakin banyak tuh kesempatan atau lapangan pekerjaan, yang mana nanti akan berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya aku ingin menjelaskan ke kalian tentang tipe-tipe indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu GNP atau Gross National Product. Nah, GNP ini adalah suatu indikator pertumbuhan ekonomi yang dimana dihitung berdasarkan total output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dimanapun ia berada. Kayak gitu teman-teman. Contohnya gini deh, kalau misalnya GNP itu dia ngukur pertumbuhan ekonominya lewat unit-unit produksi yang dihasilkan baik di dalam negeri maupun luar negeri selama dia adalah warga negara Indonesia. Kayak kita bikin brand nih teman-teman, bikin perusahaan di dalam negeri, dan kita juga bikin perusahaan di luar negeri, misalnya di Jerman gitu. Nah, baik itu perusahaan kita yang di Indonesia maupun di Jerman, itu kita sama-sama berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kalau misalnya kita ngitungnya pakai indikator GNP atau Gross National Product. Nah, yang kedua itu ada GDP atau Gross Domestic Product. Berbeda dengan GNP, kalau GDP dia itu lebih fokusnya terhadap output yang dihasilkan dalam suatu negara tersebut saja. Jadi dia tidak menghitung output yang dihasilkan di luar negeri teman-teman. Dan karena kita menghitung lebih fokus pada suatu negara di kawasan tersebut saja, ini juga berimplikasi langsung terhadap perusahaan asing yang memproduksi barangnya di Indonesia. Kayak misalnya Xiaomi nih teman-teman. Xiaomi itu kan produk dari China ya, tapi dia bikin pabrik di Indonesia. Alhasil dia itu sebenarnya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kalau kita menghitungnya pakai indikator GDP, karena dia menghasilkan output di Indonesia, dia membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Kayak gitu teman-teman, bedanya GDP dengan GNP. Tapi kalau GNP dia itu tidak menghitung ini teman-teman, tidak menghitung produksi yang dihasilkan oleh asing ya teman-teman. Dia fokusnya cuma emang ke warga negaranya aja. Kalau GDP itu dia fokusnya lebih ke wilayahnya, kayak negaranya, dalam suatu negara itu berapa yang dihasilkan, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi aku udah sempat mention kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu selaras dengan GDP, atau bisa kita katakan kalau misalnya pertumbuhan ekonomi ini bisa digambarkan dengan GDP, terutama GDP real. Nah, jadi aku ingin menjelaskan lebih lanjut ke kalian tentang jenis-jenis dari GDP atau Gross Domestic Product. Nah, yang pertama itu ada GDP per kapita. GDP per kapita adalah tingkat pendapatan rata-rata suatu negara untuk setiap penduduk. Cara menghitungnya adalah dengan GDP dibagi dengan jumlah populasi. Yang kedua ada GDP nominal. GDP nominal itu adalah tingkat pendapatan dari barang dan jasa yang diukur berdasarkan harga yang berlaku di tahun tersebut, atau kita bisa sebut dengan current price. Contoh penerapannya itu adalah seperti ini. Sekarang aku ingin ngejelasin tentang contoh jadi GDP nominal. Nah, tadi yang seperti aku mention, kalau misalnya GDP nominal itu dihitung berdasarkan tahun berlaku atau current price. Jadi kita bisa lihat data di sini teman-teman. Kita punya apel nih. Nah, suatu apel ini pada tahun 2019 itu bisa diproduksi oleh suatu negara sebanyak 10 kg dengan harga Rp5.000. Nah,
berapa sih jadi GDP nominalnya? Jadi kalau GDP nominal kan berdasarkan harga tahun berlaku. Jadi kita tinggal kaliin aja nih teman-teman. 5.000 dikali 10 kg. Alhasil jawabannya adalah ya benar 50.000. Nah, terus di tahun 2020 kita bisa lihat teman-teman, itu biaya produksi apel itu adalah sebanyak 10 kg dengan harga Rp6.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya harga dari GDP nominalnya adalah 60.000. Lalu kita bisa lihat di tahun 2021 nih teman-teman, di tahun 2021 itu produksi 20 kg bisa memproduksi hingga 20 kg dengan harga Rp7.000. Alhasil GDP nominalnya adalah 140.000. Dan jika kita jumlahkan itu kita bisa dapatkan 250.000 teman-teman GDP nominalnya dari tahun 2019, 2020 hingga 2021 gitu. Nah, selanjutnya ada GDP real. GDP real ini seperti yang aku katakan adalah penggambaran dari pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Karena GDP real ini adalah mengukur tingkat pendapatan dari barang dan jasa yang diukur dengan harga tahun dasar atau constant price, bukan dari harga tahun yang berlaku. Nah, contoh penerapannya ini kayak gini teman-teman. Sekarang aku ingin mensimulasikan mengenai GDP real. Nah, untuk perhitungan GDP real sendiri itu seperti yang aku sampaikan, dihitung berdasarkan harga tahun dasar atau constant price. Nah, aku di sini mau teman-teman menganggap kalau misalnya harga tahun dasar apel pada tahun GDP real ini adalah pada tahun 2019, yaitu dengan harga tahun dasarnya Rp5.000. Oke teman-teman, Rp5.000. Nah, oke, sekarang kita akan hitung satu-satu GDP realnya. Pada tahun 2019 ini outputnya adalah 100 ya teman-teman. Outputnya adalah 100 dengan harga 5.000 atau harga dasarnya 5.000. Alhasil kita kalikan aja nih teman-teman, 100 dikali 5.000. Jawabannya adalah GDP-nya 500.000 ya teman-teman, GDP real pada tahun 2019. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 ini kan outputnya bertambah ya teman-teman, 200 dengan harga 7.000. Tapi harga yang di 7.000 ini nggak digunain teman-teman, karena kita hitungnya berdasarkan harga tahun dasar yaitu 5.000. Jadi 5.000 dikali 200 adalah 100.000 ya teman-teman, 100.000. Jadi 7.000 nya nggak dipakai teman-teman, karena kita ngitungnya pakai harga tahun dasar. Nah, sama dengan 2021 ini outputnya 100 teman-teman, menurun ya, dengan harganya tapi meningkat yaitu 6.000. Alhasil kita ngitungnya tetap berdasarkan harga tahun dasar, sehingga GDP realnya adalah 500.000 ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita total itu ternyata GDP real pada tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah 1.100.000 ya teman-teman. Seperti itu teman-teman mengenai GDP real ini. Nah, oleh karena itu aku menyebutkan kalau misalnya GDP real ini adalah gambaran dari pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, karena dia ini mengabaikan perubahan harga atau tingkat inflasi atau deflasi dari suatu produk. Maka dari itu dia ini lebih menggambarkan pertumbuhan ekonomi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya GDP deflator. GDP deflator ini dia mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar, atau bisa disebut dengan perhitungan rasio antara PDB nominal dengan PDB real. Nah, cara menghitung GDP deflator itu sama dengan GDP nominal dibagi GDP real dikali 100%. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya ada yang kelima, itu ada GDP potensial. GDP potensial ini adalah kondisi GDP pada saat full employment. Maksudnya gimana? Maksudnya GDP potensial ini adalah GDP yang bisa dihasilkan secara maksimal
oleh suatu negara ketika ia bisa mencapai itu dengan maksimal gitu teman-teman. Kayak misalnya gini, suatu negara tuh sebenarnya bisa memproduksi 5.000 produk dengan harga 2.000. Alhasil GDP dia itu adalah sekitar 10.000. Nah, itulah 10.000 itu adalah GDP potensialnya atau GDP maksimal yang bisa dihasilkan oleh negara tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, kebalikannya dengan GDP potensial, ada yang keenam itu adalah GDP aktual. Kalau GDP aktual itu kondisi GDP yang benar-benar dihasilkan oleh suatu negara tersebut secara aktual. Misalnya kayak gini teman-teman. Tadi kan suatu negara bisa memproduksi 5.000 apel dengan harga 2.000. Nah, tetapi pada kenyataannya negara tersebut ternyata cuma bisa memproduksi 3.000 doang. Karena kenapa? Karena ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan dia nggak bisa menghasilkan 5.000. Alhasil GDP faktual dia adalah Rp6.000 karena dia cuma bisa memproduksi dan menjual 3.000 produk kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku juga ingin menjelaskan ke kalian tentang bagaimana cara menghitung GDP. Nah, untuk menghitung GDP itu ada 3 pendekatannya. Yang pertama itu adalah pendekatan nilai tambah. Pendekatan nilai tambah adalah cara menghitung GDP dengan menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap tahap produksi dari berbagai sektor dalam perekonomian. Nah, formula atau rumus intinya adalah nilai tambah itu adalah nilai output dikurangi dengan biaya input. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, gimana sih cara penerapannya atau penerapan sebenarnya gimana dari nilai tambah ini. Jadi gini, penerapannya teman-teman. Misalnya ada produksi roti ya, Roti ini awalnya itu kan berasal dari petani gandum. Nah, petani gandum itu dia menghasilkan gandum dan menghasilkan output misalnya menjual dengan harga 1.000. Nah, kemudian dia gak pakai biaya input sehingga nilai tambahnya itu 1.000 dikurangi 0. Jadi dia nilai tambahnya adalah 1.000. Kemudian ada pabrik tepung. Dia membeli output seharga 1.500 ke petani gandum. Kemudian dia dalam proses produksi pabrik ini untuk menghasilkan tepung dia menghasilkan input seharga 1.000. Jadi nilai tambahnya tuh 1.500 dikurangi 1.000, jadi harganya 500. Kemudian tepung ini dia pabrik tepung ini dia dibeli oleh pabrik roti. Nah, pabrik roti ini dia membeli outputnya tuh 2.500 karena tadi 1.500 ditambah dengan 1.000. Nah, output 2.500 ini kemudian pabrik roti menghasilkan input atau produksi seharga 1.500 sehingga nanti nilai tambahnya itu 2.500 dikurangi 1.500 yaitu 1.000. Kemudian pabrik roti menjual rotinya tersebut ke toko roti seharga 3.000. Nah, 3.000 itu kemudian toko roti ini ada inputnya misalnya biaya packagingnya. Nah, itu dia menghasilkan input 2.500 sehingga nilai tambahnya itu 3.000 dikurangi 2.500 jadi 500. Nah, GDP yang dihitung itu cuman nilai tambahnya teman-teman, yaitu 1.000 ditambah 500 ditambah 1.000 ditambah 500. Jadi sebenarnya GDP-nya adalah 3.000. Kayak gitu teman-teman untuk GDP pertambahan nilai itu. Oke, selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. Nah, untuk pendekatan pengeluaran ini dia ada beberapa komponen seperti contohnya C, yaitu consumption. Ini seperti contohnya belanja rumah tangga. Kemudian ada I, investment. Itu adalah pembelian mesin, bangunan, dan stok. Kemudian G atau government, itu adalah belanja pemerintah seperti misalnya belanja untuk kebutuhan negara, kemudian biaya gaji PNS dan lain-lain. Kemudian ada juga NX atau ekspor dari neto, yaitu biaya ekspor dikurangi biaya impor. Kayak gitu teman-teman. Dan semua komponen itu dijumlahkan untuk mengetahui GDP-nya seperti itu. Oke, selanjutnya ada cara menghitung dengan pendekatan penerimaan. Rumusnya adalah JDP sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W itu adalah untuk wage atau salary. Ini dihitung berdasarkan upah
atau pembayaran bagi jasa tenaga kerja. Yang kedua, R. R itu adalah rent atau pembayaran bagi jasa-jasa tanah dan faktor-faktor lain yang disewa. Kemudian ada I, itu interest rate atau bunga pembayaran atas kapital atau modal. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah P, atau profit atau keuntungan yang dihasilkan dari usaha. Nah, cara menghitung GDP-nya itu dengan menjumlahkan semuanya. Jadi W ditambah R ditambah I ditambah P. Seperti itu, teman-teman. Kita akan langsung aja ke latihan soal, di mana kita udah ada 2 tabel dengan 3 pertanyaan. Oke, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman. Di soal yang A ini kita baca soal dulu dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Oke, tahun dasar adalah tahun 2000. Berhitunglah nilai GDP nominal dan GDP real negara A pada tahun 2000 dan 2009. Oke ya teman-teman, ini soalnya gampang ya teman-teman. Kita disuruh mencari GDP nominal dan GDP realnya saja. Oke, langsung aja kita eksekusi. Di sini GDP nominal ya teman-teman. Kita hitung GDP nominalnya dulu menggunakan harga tahun yang berlaku. Di sini tahun 2000. Kita akan coba di tahun 2000 terlebih dahulu. Ini harga roti adalah kuantitasnya 100 dikali harganya itu 5. Jadi kita bisa dapat angka 500 ya teman-teman. Dan di sini ada buah juga. Buah ini harganya 30 dengan kuantitasnya 500 kali 30. Kita bisa dapat angka di sini adalah 15.000 ya teman-teman. Jadi GDP nominal pada tahun 2000 adalah 15.500. Oke, lanjutnya kita ke tahun 2009. Di tahun 2009 ini harga rotinya naik ya teman-teman, naik drastis. Kuantitasnya 120, P-nya adalah 25. Jadi ini terjadi inflasi ya teman-teman. Dan berarti 120 dikali 25 adalah 3.000 ya teman-teman. 3.000. Oke, 3.000. Oke, selanjutnya kita nyari yang buah nih teman-teman. Buah ini kuantitasnya naik 700 dengan harganya juga naik 2 kali lipat yaitu 60. Jadi kita bisa lihat di sini 700 dikali 60 itu 42.000 ya teman-teman. 42.000. Oke, kita bisa simpulkan di sini bahwasannya GDP nominal pada tahun 2009 adalah 45.000 ya teman-teman. Oke, untuk GDP nominal sudah, sekarang kita ke GDP real. GDP real ya teman-teman. GDP real. Oke, untuk GDP real pada tahun 2000 ini kurang lebih sama ya teman-teman kayak GDP nominal karena harganya sama. Kita langsung aja kali ya ke kita langsung salin aja deh. Kali 5 sama dengan 500, buahnya 500 kali 30 itu 15.500. Dan kita bisa dapat angkanya di sini 15.500 ya teman-teman untuk tahun 2000. Nah, untuk tahun 2009 ini berbeda ya teman-teman dengan GDP nominal karena kita pakai harga yang di tahun 2000. Nah, kita bisa lihat roti itu pada tahun 2009 kuantitasnya adalah 120 dan kita kalikan 5 dengan harga tahun dasarnya. Jadi dapat di sini adalah 600 ya teman-teman. Dan harga buahnya tetap 30 ya teman-teman, dan naik tapi kuantitasnya itu 700 sama dengan 21.000. Oke, kita bisa lihat di sini bahwasannya nilainya itu adalah untuk GDP real adalah 21.600 ya teman-teman. Dan kita bisa simpulkan di sini bahwasannya GDP baik GDP nominal dan GDP real itu nyata pada tahun 2000 dan 2009 itu mengalami kenaikan ya teman-teman GDP-nya. Oke teman-teman, jadi kita di sini yang nomor tabel 2 itu kita disuruh mencari berapakah nilai GDP deflator negara A pada tahun 2000. Ini harusnya 2009 ya teman-teman, 2009 dan 2010. Dan yang B-nya kita mencari tingkat inflasi. Oke, yang A dulu ya teman-teman. Ini gampang banget juga. Yang A ini kita udah tahu kan teman-teman pas materi sebelumnya. Kalau misalnya cara mencari GDP deflator itu adalah dengan cara sebelumnya itu GDP nominal, rumusnya adalah GDP nominal dibagi GDP real dikali 100 ya. Oke, kalau udah nemu rumusnya kita tinggal masukin aja. Pada tahun 2009 kita cari deflator di tahun 2009 itu nominalnya adalah 3.500 dibagi dengan 2345 dikali 100. Ini hasilnya adalah 149,25 ya teman-teman. Lanjut di tahun 2010 itu 3451 dibagi 2131 dikali 100, dan ini kita bisa nemu hasilnya adalah 11,88.
Oke, kita udah nemu nilai GDP deflatornya. Sekarang kita mencari tingkat inflasi. Nah, aku belum pernah mention di materi sebelumnya cara mencari tingkat inflasi, tapi ini ada di bab 8 sebenarnya. Cara mencari rumus inflasi itu adalah seperti ini teman-teman. Rumus inflasi adalah deflator di tahun yang terbaru yaitu 2010 dikurangi deflator pada tahun sebelumnya 2009 dibagi dengan deflator tahun yang lama ya teman-teman 2009 dikali dengan 100, selalu dikali dengan 100 teman-teman. Oke, karena kita mau mencari persentasenya. Oke teman-teman, di sini tahun 2010 itu 161,8 ya teman-teman, dikurangi dengan 149,25, tinggal masukin aja sini per 149,25 dikali dengan 100 teman-teman. Oke, ini kita bisa hitung ya teman-teman, ini 161,88 ya. Oke, kita bisa hitung aja nih teman-teman, 161,88 dikurangi 149,25 itu hasilnya adalah 12,63 dibagi dengan 149,25. Oke, ini kita bisa sederhanain, jadinya adalah kalau kita hitung di kalkulator itu hasilnya adalah 8,46% ya teman-teman, sama dengan 8,46%. Dan ini adalah tingkat inflasinya. Jadi untuk yang B itu tingkat inflasi adalah 8,46%. So kesimpulannya teman-teman, kita udah lihat di sini cara menghitung dari cara menghitung GDP real, nominal, deflator dan juga inflasi. Seperti itu teman-teman, gampang kan? Semoga membantu ya.